Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemarin kita sudah sampaikan tentang bagian-bagian MS Word dan teman-temannya. Kemudian yang kedua tentang pembuatan kop soal. Nah, di sini kita lanjutkan ke aplikasi Microsoft Word dalam pembuatan modul. Nah, dalam pembuatan modul itu yang pertama itu adalah tuliskan ide yang akan ditulis. Nah, itu kalian rancangkan tulisannya yang akan ditulis di sebuah modul itu. Nah, dalam mengawali sebuah penulisan, nah sebaiknya penulis itu banyak-banyak membaca buku yang akan dijadikan sebagai sumber. Nah, selain itu juga dihindari adanya mencontek hasil orang lain, sehingga kita disebut sebagai plagiat. Nah, semua itu di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Ta'ala. Nah, yang pertama di sini kita akan membuat judul bab. Misalnya kita seperti di buku-buku lainnya itu membuat judul bab boleh pakai insert, save, misalnya biar bentuknya bagus. Misalnya kita pilih yang ini ya. Misal kita mau menulis bab 1. Nah, ini. Nah, di sini kemarin kalau kita mau menuliskan suatu tulisan dalam suatu gambar, itu kemarin kita pakai text box. Nah, di sini kita pakai shapes. Untuk mengisi shapes ini ada bukunya, kita klik kanan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita kasih ini, add text. Nah, jadi kalau misalnya kita mau di dalam objek ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih add text. Ya, nanti kita bisa tulis teksnya di sini. Misalnya bab 1. Bab 1 pengenalan komputer. Ini saya sembarang ya nulisnya ya. Terus kalau ini mau rata sebelah kiri, kita blok terlebih dahulu, kemudian dikasih rata kiri. Nah, kemudian untuk mengubah hurufnya, kita pilih yang ini, bagian home, itu yang font. Nah, di situ kita pilih jenis hurufnya, misal kita kasih ini. Nah, terus kemudian kalau kita mau masih ukuran hurufnya, kita taruh pilihan yang font size. Ya, font size itu adalah ukurannya. Misalnya ini. Terus kemudian kalau untuk mengubah dari warna maupun garisnya, kita pilih yang ini. Kita aktifkan dulu objeknya sehingga ada seperti ini, ada kotak, ada lingkaran di pojok-pojok. Kita pilih format, drawing tools, terus kemudian ada format. Nah, kemudian untuk mengubah warna ini, dasarnya ini, kita pilih shape fill. Shape fill itu misalnya kita taruh no fill. Nah, tapi kenapa kok tulisannya hilang? Karena tulisannya tadi warnanya putih. Nah, kita Ctrl A. Kita blok semua, kemudian untuk mengubah hurufnya itu di sini text fill. Atau di sini boleh. Biar lebih menarik nanti. Nah, nanti jadinya seperti ini. Bab 1 pengenalan komputer. Kita kecilkan, seperti biasa kita cari yang pojok dulu. Terus kemudian kita ketikkan di bawahnya.
Nah, kalau ini semakin ikut ke bawah, kita aktifkan dulu objeknya. Ada panah 4, kita taruh di atasnya. Geser ke atas, terus kita enter lagi. Nah, sini. Terus kemudian kita langkah yang kedua itu menulis tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Nah, misalnya kalau di buku-buku itu biasanya kan ada tujuan pembelajaran. Nah, ini saya besarkan biar kelihatan. Nah, kemudian biasanya tujuan pembelajaran itu ada poin-poinnya. Poin A atau poin A, B, C, D atau poin 1, 2, 3. Nah, kita pilih di menu home. Kemudian kita pilih yang ini, mau bullets. Bullets itu adalah berupa simbol atau numbering. Nah, ini saya pakai numbering saja. Nah, ini agak menjorok ke sini. Kita biar sejajar di sini, itu kita atur indennya. Inden itu ada di garis ini. Kalau yang atas itu untuk menggeser yang kiri. Tapi kalau yang bawah ini untuk mengatur letak dari tulisannya nanti. Misalnya tujuan pembelajarannya itu mengetahui bentuk komputer. 2. Mengenal bagian komputer. Nah, ini tinggal di enter saja ya, enter, nanti angkanya akan muncul sendiri. Terus kemudian mengenal aplikasi. Nah, misalnya tujuan pembelajarannya cuma hanya ini saja. Ini kita atur jenis hurufnya, misalnya pakai Times New Roman. Ukurannya kalau biasanya tujuan pembelajaran itu agak kecil. Nah, ini udah 11. Terus ini jaraknya kita atur di page layout. Jadi home, insert, kita pilih page layout. Terus pilih spacing. Nah, di sini diatur spasinya. Kita kurangi jadi seperti ini. Tapi untuk jarak yang ini diatur dinaikkan. Nah, biar ada jaraknya. Seperti ini. Nah, jadi kalau di dalam si lanjut 4, kita enter, kita backspace, kita hapus. Kemudian setelah tujuan pembelajaran, kita masukkan ke subbabnya. Misalnya kita sudah merumuskan subbab-subbabnya, biasanya itu pakai huruf kapital. Maksudnya yang bullet and numberingnya. Nah, kita pilih yang numbering lagi. Saya pakai ini. Nah, jadinya seperti ini. Kita posisikan lagi seperti tadi. Taruh yang indennya atas, terus kemudian inden yang bawahnya, hangingnya itu digeser gini. Nah, misalnya subbab A itu adalah bentuk komputer. Terus kita lanjutkan dulu yang B-nya, bagian. Jadi kita tulis poin-poinnya dulu ya, biar sekalian jalan. Bagian komputer. Terus yang C, aplikasi dalam komputer.
komputer. Nah, sudah. Misalnya sudah sampai sini. Nah, kita jelaskan di sini bentuk-bentuk komputer itu bagaimana. Terus untuk mengatur paragrafnya, kita atur indennya lagi. Nah, di sini kan indennya lurus di sini. Nah, di sini ada lihatlah ada garis-garis putus di sini. Nah, kita atur bentuknya seperti alinea paragraf. Jadi yang atas ini kita geser ke sini sedikit. Biasanya itu sekitar 1,5. Nah, ini ada angka 1, angka 2. Nah, itu angka 1,5 di sini. Nah, terus kita tulis teksnya di sini. Misalnya komputer merupakan Nah, nanti kalau kita atur indennya seperti ini, itu paragrafnya akan menjorok segini. Terus bisa untuk melanjutkannya tinggal di enter. Nah, nanti bentuknya akan seperti itu semua. Kalau ingin menyisipkan suatu gambar, nah kita taruh yang seperti kemarin kita punya gambar, terus kita buka di ini. Apa itu namanya? Explorer. Windows Explorer. Nah, di sini nanti kita cari gambar yang bisa kita sisipkan di situ, tinggal di Ctrl C, kemudian di Ctrl V, atau di copy, kemudian di paste. Nah, misal udah sampai sini ya, kita misalnya udah menulis banyak banget. Nah, kita ambilkan contoh punya saya saja. Nah, misalnya ini punya saya mau mengatur itunya, apa namanya, halamannya. Kita atur ukurannya, dipilih menu page layout. Itu sebelahnya insert, margin, kita pilih ukurannya. Misalnya kita pakai topnya itu 2 cm, leftnya itu misalnya 3 cm. Nah, kita edit di sini. Terus bottomnya misalnya 2 cm, right-nya misalnya 2 cm. Nah, itu misalnya saja. Terus kemudian kertas itu potret. Terus kemudian kita pilih ukuran kertasnya. Nah, ukuran kertas yang kita gunakan itu biasanya A4. A4 tuh bisa jadi di sini. Ini ukuran kertas A4. Atau kita tuliskan di sini, biasanya kalau pakai folio ukurannya itu sekitar 21 kali 33. Nah, ini oke. Jadi kita atur kertasnya. Terus yang ini misalnya udah menjorok ya. Ini misal saja. Nanti kalau saya ngetik banyak, rekamannya akan lama. Nah, kita atur paragrafnya, biasanya itu pakai justify. Terus misalnya tadi bentuknya seperti ini ya. Nah, gitu.
Ini saya blok semua aja. Ternyata panjang sekali. Ini misalnya saya masuk. Ini judulnya. Nah, terus kemudian untuk mengatur suatu halaman. Nah, di sini kalau untuk mengatur suatu halaman itu kita aktifkan dulu header and footer-nya, yaitu kita klik di atasnya seperti ini. Terus kemudian kalau kita mau halamannya di atas, jadi di atas. Nah, saya maunya di bawah. Terus kemudian di sini dipilih header and footer, terus dipilih different odd and even page. Nah, itu nanti posisinya itu seperti di buku diklat yang sudah saya bagikan. Nah, untuk menambahkan halamannya itu di sini. Kalau kita halamannya di atas itu pakai header. Kalau halamannya di bawah itu pakai footer. Nah, kita pilih di sini. Tadi kita udah aktifkan odd and even page. Jadi yang ini odd ya. Nah, untuk mengetahuinya di odd atau even, di atas ini odd, berarti kita pilih page number atau yang di footernya itu yang odd. Nah, di sini ada pilihannya. Misalnya saya paling pilih ini ya. Nah, nanti tulisannya ada seperti ini. Terus di sini bisa dituliskan misalnya buku sirah kelas 5 MSU Al-Karimah. Nah, ini baru odd-nya, yang even-nya belum. Ini bisa dilihat di sini. Sini belum ditulis. Lalu kita yang di sini yang even-nya, kita pilih yang footer. Kita cari yang even. Even-nya. Nah, nanti di sini. Nih, terus kita tulis kayak tadi. Buku sirah kelas 5 MSU Al-Karimah. Nah, itu penulisan halaman. Nah, sudah halamannya jadi seperti ini. Halaman 1, halaman 2. Di sini halaman 3 dan seterusnya. Kemudian kalau kita mau taruh di sini itu misalnya ini di bab yang lainnya, biar tidak ikut naik turun judulnya, misalnya ini bab yang baru, kita atur yang di sini, pilih page layout, bricks, terus kita pecah ke next page. Nah, di sini. Nanti kalau kita tambahkan di sini, dia tidak akan turun lagi. Misalnya kita kasih enter. Nah, enternya sampai sini. Kalau udah di break, itu dia tidak akan ikut turun. Berbeda kalau tidak di break. Misalnya saja ya. Misalnya ini saya enter, tidak saya break. Nah, di sini misalnya saya mau menulis, saya enter lagi. Nah, nanti dia itu akan ikut geser ke bawah. Nah, biar dia itu tidak geser ke bawah, untuk judul bab baru kita klik di sini. Jadi setiap selesai menulis teks yang di bab awal, itu kita pilih menu page layout, kemudian kita pilih break, terus kita pilih next page. Jadi yang dipecah itu adalah dia untuk halaman berikutnya. Jadi kalau dia posisinya seperti ini, ya udah tinggal dihapus saja. Nah, nanti kalau dia ikut kebak, kalau kita
di sini mau melanjutkan lagi, dia tidak akan ikut ke bawah. Seperti itu. Terus kemudian kalau ingin menghias di atasnya, nah kita juga gunakan header and footer. Kita klik di luar sini, tetap di kertas di atas. Nah, di sini. Terus kemudian kita mau ngasih hiasan. Misalnya saya mau ngasih hiasan yang seperti ini. Nah, misalnya kalau saya mau ngasih hiasan seperti ini contoh ya. Bentar. Ini aja, misalnya saya mau menaruh di sini apa ya? Misalnya gambar saja ya. Di sini misalnya saya mau taruh awan. Misalnya saya taruh di sini, terus ganti warna. Nanti boleh mengambil gambar itu di Windows Explorer. Nanti kalau punya gambar yang biasanya buat bingkai-bingkai itu bisa dipakai di sini. Warna kuning agak terang ya, jangan gelap, nanti tulisannya tidak kalah. Misalnya gini. Nah, itu kalau buat hiasan seperti ini. Misal contoh punya saya misalnya ini punya saya, modul saya waktu semester 1 di kelas 2. Jadi fungsinya untuk membuat hiasan yang ada di header ini untuk semua halaman. Jadi seperti ini buku saya itu, kalau masih hiasan kayak ini yang di atas ini. Nah, di sini yang bergelombang-gelombang itu caranya kita aktifkan dulu header and footer-nya, kemudian kita sisipkan gambar, atau misalnya kita udah punya gambar dari downloadan internet, nah tinggal di copy paste di sini. Kita aktifkan. Nah, ada di sini gambarnya. Nanti kalau udah ditaruh di atas sini, semua otomatis sudah ada gambar yang kita sisipkan. Demikian. Jadi niat saya untuk menghias suatu buku, di bukunya itu tinggal disisipkan gambar yang di headernya atau di footernya. Nah, itu nanti bebas. Nah, jadi nanti ini seperti ini. Loh, kok ini kosong? Karena di sini cuma out page saja. Kalau untuk event page-nya ya udah kita tinggal copy,
cluster. Nah, semuanya udah ada gambarnya, hiasannya di sini. Terus ini kok posisinya seperti ini, tinggal kita atur wrap text-nya. Jadi wrap text itu adalah fungsinya mengatur posisi suatu objek, entah dia itu di depan, di belakang, atau di mana ya, di dalam kotaknya atau lain. Saya atur yang ini. Ini kenapa tidak muncul? Nah, nanti bisa diotak-atik sendiri. Nah, jadi nanti munculnya seperti ini, ada gambarnya semua. Untuk pengatur halaman yang berbeda, nanti insya Allah nyusul saja, karena di sini untuk pengaturan halaman itu agak sedikit atau rumit. Jadi intinya tuh untuk mengotak-atik gatuk gitu. Demikian pembuatan modulnya. Nanti tugas yang menyusul, jangan lupa setiap mengerjakan suatu kerjaan itu disimpan terlebih dahulu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.